Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu hari Jumat sore ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesehatan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Untuk hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa Bapa. Kalau sebentar lagi kami Tuhan Yesus ingin lebih sungguh Tuhan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Setiap pintu-pintu kamar-kamar Tuhan, biarlah Roh-Mu yang sama juga mengurapi setiap kami Bapa. Kami percaya Roh-Mu boleh hadir Tuhan Yesus, mengurapi, melepaskan setiap kami, mengubahkan setiap kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu, biarlah semuanya boleh berasal daripada Tuhan, yang boleh menguatkan setiap kami para jemaat-Mu Tuhan, yang mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bawa hati kita untuk lebih lagi pada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, mari sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetaplah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, tak berdahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetaplah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat Tuhan saja dengan lembut sama-sama. Ku sembah Yesus, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus, karena hanya Engkau saja Allah di dalam hidup kami Bapa. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetaplah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Yesus, hanya Engkau yang ada hidupku. Kami mau katakan tiada yang lain lagi Tuhan Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, takkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Saya udah untuk hambanya. Haleluya, terima kasih. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, kami masih boleh lagi memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan sebentar juga kami Tuhan rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini Bapa. Urapi kami semua Tuhan, biar setiap hati-hati kami Tuhan boleh Tuhan menjadi tanah yang subur. Ketika kebenaran firman-Mu ditaburkan Bapa, firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami tidak saja cakap mendengar, tapi juga kami cakap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba yang sudah Engkau pakai juga Tuhan sore hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Urapi hamba Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan setiap kata kalimat yang keluar dari bibirku itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami tolak segala roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan roh-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami semua yang siap diberkati oleh kebenaran firman. Katakan sama-sama amin. Salam Bapak Ibu semua, terima kasih kalau kita sore hari ini masih diizinkan Tuhan untuk kita kembali boleh diberkati, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini diambil dari kitab Efesus 5 ayat 1 sampai 2 dengan tema hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita baca bersama-sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi firman Tuhan sore hari ini kembali mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang percaya di mana kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita orang-orang percaya, kita bukan berasal dari dunia ini. Oleh sebab itu, kita tidak boleh turut ambil bagian dalam segala bagian atau mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan orang dunia saat ini. Tuhan mau kita hidup selaras dengan ajaran dan perbuatan-perbuatan Allah, yaitu menjadi penurut-penurut Allah. Kita sudah baca tadi di ayat 1, coba tampilkan kembali ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi di sini disebutkan bahwa jadilah kita sebagai penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Jadi penurut-penurut Allah itu artinya kita akan mengikuti segala yang diperintahkan Tuhan, segala yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan penurut-penurut Allah. Jadi sebagai penurut-penurut Allah,
kita juga meniru atau meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Allah. Oleh sebab itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti ada pepatah dunia mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi orang dunia saja bisa membuat pepatah bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Demikian kita juga sebagai anak-anak Allah. Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup mengikuti teladan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sudah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus sudah begitu banyak memberi contoh, memberi teladan selama dia hidup di dunia ini kepada kita umat manusia. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam kasih Kristus. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam Kristus dan meneladani sikap-sikap Kristus di dalam kehidupan kita? Ada 2 poin yang harus kita teladani dari sikap atau ajaran Tuhan kepada kita. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih yang berasal dari Allah. Kita boleh baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang ke-8-nya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Dan siapa yang mengasihi itu berarti dia dari Allah. Itu jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita diperintahkan Tuhan untuk hidup di dalam kasih, artinya kita hidup di dalam Allah. Jadi mengasihi itu harus menjadi gaya hidup anak-anak Allah. Sebab kekristenan tanpa kasih adalah sia-sia. Jadi kenapa dibilang sia-sia? Contohnya seperti gong. Itu juga ada di ayat Alkitab yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus ini, walaupun kita dalam pelayanan kita ataupun di dalam kehidupan kekristenan kita, kita mampu berkata-kata di dalam bahasa manusia, baik itu bahasa roh ataupun bahasa malaikat. Tetapi jika kita tidak punya kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang. Jadi gong yang berkumandang itu seperti alat musik drum. Alat musik drum itu jika kita membunyikannya atau memukulnya dengan tidak berirama atau asal-asalan aja, itu tidak ada artinya. Ataupun canang yang gemerincing. Tetapi kalau drum itu dimainkan oleh ahlinya, setiap ketukannya, setiap pukulannya itu akan menghasilkan suatu irama yang baik dan enak didengar. Jadi kalau hidup kekristenan kita tanpa kasih itu sama seperti gong yang berkumandang. Jadi tidak ada artinya. Itulah katanya bahwa kekristenan kita akan sia-sia jika kita tidak punya kasih. Jadi percuma kita pelayanan juga kita berbahasa roh, kita bisa berbahasa malaikat sekalipun kata Rasul Paulus. Itu tidak ada gunanya. Jadi oleh sebab itu mengasihi harus menjadi gaya hidup anak-anak Allah. Kasih seperti apa sih yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini? Kasih itu boleh kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Rasul Paulus mengatakan juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6-nya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Jadi mari kita Bapak Ibu belajar untuk kita dapat mengasihi. Tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita saja, di dalam persekutuan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Mari kita saling mengasihi. Karena di firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasih itu banyak sekali menutupi akan dosa. Jadi kasih itu luar biasa. Kita bisa menerima mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman kita, rekan kita sekerja, atau siapapun. Kita bisa menerima mereka di dalam segala kekurangan mereka. Jadi artinya kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi mungkin ketika teman kita sedang berduka cita ataupun mengalami kesusahan, kita boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka. Itu juga sudah menjadi, kita boleh mengasihi mereka di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih adalah perintah. Jadi bukan pilihan. Jadi hidup di dalam kasih ini adalah perintah Tuhan. Seperti Allah sendiri. Karena begitu besarnya kasihnya kepada kita manusia, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah karena kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan Allah sendiri sudah membayar harga, memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Demikian juga Allah ingin memberikan teladan kepada kita supaya kita bisa juga mengasihi sesama kita manusia, mengasihi musuh kita, bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita sekalipun, kita harus mampu mengasihi mereka. Memang secara manusiawi itu berat, tapi kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup di dalam kasih, kita pasti bisa melakukannya. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Sekarang tinggal kemauan dari kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Bagaimana respon kita ketika Tuhan pada sore hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Bukan dengan daging kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan bantuan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi sore hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita melakukan firman Tuhan supaya kita bisa hidup di dalam kasih. Kasih yang sudah Tuhan telah berikan teladan kepada kita. Kita juga mampu untuk mengasihi sesama kita manusia. Hal kedua yang bisa kita pelajari melalui teladan Tuhan Yesus adalah hidup di dalam terang. Kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi kita sebagai status orang percaya, kita sebagai status anak-anak Allah, kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita harus bisa menjadi teladan, kita harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang dunia, bahwa kita adalah anak-anak terang. Sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam terang, kita punya tanggung jawab yang kita emban untuk kita menjadi terang di dunia ini. Menjadi terang, kita harus menunjukkan kualitas hidup kita yang benar, menunjukkan kualitas hidup kita yang sepadan dengan perintah Tuhan.
yang berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Kita baca di Efesus 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Itulah terang. Jadi terang itu tidak tersembunyi. Terang itu harus terlihat. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa biar kebaikan kita bisa diketahui oleh semua orang. Itu ada di firman Tuhan. Supaya kebaikan kita itu bisa diketahui oleh semua orang. Kehidupan kita juga bisa menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain. Kita baca di Matius 5 ayat 16. Kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah kehendak Tuhan. Supaya terang kita ini bercahaya di depan orang. Supaya orang yang melihat kehidupan kita, mereka boleh memuliakan Bapa kita di sorga. Itulah artinya kita menjadi berkat. Melalui kehidupan kita, kita boleh bersaksi. Sebenarnya kesaksian itu melalui kehidupan kita pribadi, tanpa perkataan pun orang bisa melihat kehidupan kita. Bahwa dengan kehidupan kita, nama Bapa kita, nama Tuhan kita dipermuliakan. Jadi jangan kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Biarlah kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi kesaksian yang hidup melalui kehidupan kita pribadi. Itu yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam terang juga berarti hidup dalam kekudusan. Jadi sebagai anak-anak terang juga kita harus hidup kudus. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hanya orang-orang kudus saja yang bisa menghampiri tahta Allah. Di Efesus 5 ayat 3. Tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Itulah kehidupan orang-orang kudus. Jadi kita harus dipisahkan dari percabulan, rupa-rupa kecemaran. Itu tidak ada di dalam kehidupan orang-orang kudus. Jadi hanya orang-orang kudus. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita harus menjaga kekudusan kita. Kudus hati, kudus pikiran, kudus perbuatan kita. Seperti tadi sudah disampaikan di sebelumnya bahwa tanpa Roh Kudus, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan kehidupan kita, kita tidak sanggup untuk menjaga kekudusan pikiran, kudus hati, kudus perbuatan. Tapi jika Tuhan memerintahkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan tahu kita mampu melakukannya karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita, memberikan kita kekuatan, menghiburkan kita untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya. Jadi bagaimana respon kita, mau atau tidak kita untuk melakukannya, itu saja. Jadi hidup ini adalah pilihan. Tuhan kita Allah yang maha baik, Dia tidak pernah memaksakan, tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap kelemahan kita, setiap persoalan hidup kita, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Asal kita mau masuk dalam rencananya, masuk dalam kehendaknya. Itu yang Tuhan katakan. Kekudusan bagi anak-anak Allah adalah mutlak. Sebab seperti dikatakan tadi bahwa Allah itu kudus. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah yang telah memanggil kita dari tempat yang gelap, Dia adalah kudus. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kekudusan kita. Kudus pikiran, kudus perkataan, kudus perbuatan kita. Itu adalah standar Allah. Untuk kita menjadi anak-anak terang, kita harus menjaga kekudusan.
Untuk mengikut Tuhan pasti ada standarnya, bukan asal-asalan, bukan sesuka hati kita. Ada standar-standar yang Tuhan tentukan untuk kita boleh menjadi anak-anak terang. Sehingga kita layak untuk disebut anak-anak Allah. Kita juga bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oh, luar biasa. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang sudah memilih kita. Oleh sebab itu mari jangan sia-siakan kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kita panggil saat ini sebagai anak-anak terangnya, jangan kita sia-siakan. Mari kita jaga kekudusan kita. Kita juga bisa baca di 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Haleluya. Jadi kita diperintahkan Tuhan supaya kita memisahkan diri dari orang-orang fasik. Memang sekarang ini kita masih ada di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi seperti tadi, hidup ini adalah pilihan. Jadi mari kita memilih hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita keluar dari kumpulan orang-orang yang hidup tidak sepadan dengan kehendak Allah. Jadi kita memisahkan diri. Tuhan sudah perintahkan bahwa kita harus memisahkan diri dari orang-orang dunia. Bukan maksudnya kita, tapi kita harus hidup tidak mengikuti perbuatan-perbuatan dunia ini. Harus ada perbedaan antara anak-anak terang dan anak-anak dunia. Anak-anak yang hidup di dalam kegelapan dan anak-anak terang itu harus ada perbedaan. Seperti ilalang dan gandum. Suatu saat nanti akan dipisahkan. Walaupun ketika ditanam, yang ditabur adalah benih gandum. Tapi ilalang ikut tumbuh bersama-sama gandum. Tapi pada saatnya nanti akan menuai, gandum dan ilalang itu akan dipisahkan. Demikian juga kita di dalam dunia ini. Pada saatnya nanti orang benar akan dipisahkan dari orang dunia ini. Jadi biar kita masuk di dalam kumpulan-kumpulan orang benar. Bila Tuhan memerintahkan kita hidup kudus, Tuhan tahu pasti kita bisa melakukannya. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan menyertai kita, yang akan menghiburkan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bagaimana respon kita hari ini? Jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan agar sesuai dengan tema kita tadi, bahwa hidup selaras dengan kehendak Allah. Hidup selaras dengan kehendak Allah itu tadi sudah kita bahas bahwa kita harus hidup selaras dengan kehendak Allah. Ada dua hal yang harus kita teladani dari kehendak Allah atau perbuatan Allah sore hari ini. Begitu banyak, tapi sore hari ini kita hanya belajar dua teladan dari Allah. Yang pertama, kita hidup dalam kasih. Yang kedua, kita hidup di dalam terang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kita supaya kita menjaga kehidupan kita. Kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kita layak disebut anak-anak Allah. Sehingga hidup kita selama kita masih di dunia ini, hidup kita hidup yang mempermuliakan namanya.
Demikian firman Tuhan sore hari ini, biarlah setiap orang yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman sore hari ini. Kita semua diberkati, kita semua sama-sama belajar untuk semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Allah. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu Tuhan buat sore hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami boleh diingatkan lagi kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk kami boleh hidup selaras dengan kehendak-Mu Bapa. Kami menjalani kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha baik Tuhan. Kau memberikan roh-Mu sendiri Tuhan untuk menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami Tuhan senantiasa untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Begitu juga kami boleh menjadi anak terang Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi terang Tuhan di kehidupan kami, di sekeliling kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, boleh Tuhan tertanam di dalam loh hati kami Bapa. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita responi firman Tuhan pada hari ini dengan mengangkat satu pujian. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan atau perpuluhan bisa mentransfer ke rekening yang di bawah ini dengan Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300566. Saya ulangin kembali dengan Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Sofia Ginting. Saya percaya firman Tuhan itu dia mendapat tempat dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kita.
Terpujilah nama Tuhan Yesus, kita percaya karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersyafaat sama-sama. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, kami datang padamu menaikkan puji dan syukur. Limpah banyak terima kasih padamu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena Engkau selalu ada bagi kami, menyertai kami, menjaga kami, memelihara kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Bapa, kami percaya ini semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami Bapa untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus melalui kehidupan kami, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami haleluya Tuhan Yesus, kami mau bersyafaat bersama-sama, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun kepada bangsa kami Indonesia ini Bapa. Pulihkan bangsa dan negara kami ini Bapa dari pandemi virus corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau berkata bahwa virus ini selesai, dia akan selesai dan dia akan mati dan hilang kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan menjangkiti siapapun lagi di negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, berkati juga ya Tuhan. Oh haleluya. Untuk mereka Bapak yang menangani pandemi ini ya Tuhan Yesus, takut Tuhan taruhkan kepada mereka Bapak, sehingga benar-benar penanganan ini tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Bapak untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Tuhan berkati, Wakil Presidennya juga Tuhan berkati Bapak, bahkan untuk para menteri-menterinya diberkati Tuhan, untuk mereka para wakil-wakil rakyat Bapak yang duduk lembaga MPR, DPR, DPRD, DPD, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus juga untuk setiap kepala-kepala daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW. Tuhan berkati. Takut Tuhan taruhkan kepada setiap pemimpin bangsa kami ini Bapa, sehingga mereka benar-benar menjalankan kewajiban mereka dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak pemimpinan korupsi, kolusi, nepotisme di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Bapa mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berjiwa Pancasilais dan demokratis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi bangsa kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap sektor-sektornya bergerak kembali dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan lindungi bangsa kami Bapak dari perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala niat-niat jahat, bahkan orang-orang yang ingin melakukan perpecahan di negara kami Bapak, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka disadarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati negara kami Bapak. Kami tolak segala kerusuhan, kami tolak huru-hara di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapak untuk kota tempat kami tinggal ini Bapak. Provinsi Banten ini diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami doa Bapak, Banten ini menjadi kota yang maju, kota yang makmur, aman, damai, sejahtera, sentosa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemimpinnya dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RT RW, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama ya Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Bapak, haleluya Bapak, untuk gereja-gerejamu ya Tuhan Yesus yang ada di seluruh muka bumi ini Bapak. Tuhan berkati, Tuhan pakai ya Tuhan Yesus, biar gereja-gereja Tuhan ini menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagimu Tuhan Yesus, di mana gereja-gereja Tuhan berada membawa dampak yang positif di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Bapak untuk setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Oh dalam nama Yesus, biar setiap hamba-hamba Tuhan ini Bapak hidup kudus ya Tuhan Yesus, sehingga semua pelayanan mereka adalah berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Bapak untuk gereja JKI ESHBC
Tuhan berkati ya Tuhan Yesus gereja ini juga Bapak benar-benar membawa dampak yang positif di mana gereja ini berada, yaitu di tengah-tengah Provinsi Banten ini, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Pak Andi Sebayang sebagai gembala sidang ya Tuhan, berkati Bapak. Roh hikmat marifat Engkau berikan kepada beliau Bapak sebagai seorang gembala, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Bapak dia menjadi gembala yang baik, yang menuntun domba-dombanya kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati terus pelayanan hamba-Mu ini Bapak, biar pelayanan hamba-Mu ini Pak Andi Bapak, ada pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa, dimenangkan bagi-Mu Tuhan Yesus. Sembunyikan beliau Bapak di balik salib-Mu Bapak, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga bersama dengan keluarga, bersama Ibu Enda, Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, bahkan kedua anak mereka Lukas Lavanda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati mereka Bapak, biar pelayanan mereka ada pelayanan yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati juga untuk usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, oh haleluya Tuhan Yesus, untuk haleluya untuk mereka ya Tuhan Yesus yang saat ini sedang dalam keadaan kelemahan tubuh ya Bapak. Tuhan Yesus, kami mohon jambangan tangan kuasa-Mu Bapak. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka Bapak. Kami percaya bahwa nama Tuhan Yesus berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus, mereka yang sakit ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mulai kesembuhan yang mereka terima ini Bapak, mereka ini percaya pada-Mu Bapak. Jiwa ini selamatkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa juga Bapak untuk mereka yang terikat, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terus berkati ibadah yang diadakan oleh Gereja-Mu JKI SHBC Bapak, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah hari Minggu, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang menyaksikan ibadah ini Bapak, mereka dalam keadaan sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak mempunyai jalan keluar diberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak untuk semua yang ambil bagian di dalam setiap ibadah-ibadah ini Bapak, baik ibadah tengah minggu maupun hari Minggu, sebagai setiap MC, sebagai singer, haleluya, pemain musik yang membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi Bapak, bahkan untuk multimedia Tuhan berkati dan Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan ini Bapak tidak akan pernah sia-sia Bapak. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Bapak sudah menyertai ibadah kami, ibadah tengah minggu ini Bapak sudah terus dan terus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga melalui ibadah ini Bapak akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba-Mu Bu Sofi Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati dia Bapak di dalam rumah tangganya ya Tuhan Yesus. Berkati bersama suami, anak-anak, bahkan mantu cucu diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha dan pekerjaannya juga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangganya Bapak, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk para MC, Tuhan berkati Bapak yang singer juga, Tuhan berkati pemain musik, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Multimedia Tuhan berkati untuk Pak Ferry dan Tiara, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Rumah tangga Pak Ferry diberkati, kehidupan Tiara juga Tuhan berkati bersama dengan adik-adiknya dan papanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak setiap yang melayani Tuhan, jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Glory hanya bagi-Mu. Inilah Bapak yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepada Bapak, doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan tutup doa syafaat ini Bapak dengan doa Bapak kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat kita di awan-awannya yang permai. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di Jumat sore depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.